Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Revol Fajri dari kelas 12 IP1. Saya akan memenuhi tugas Pak Harmono yaitu tugasnya adalah menikmati cerita sejarah. Judul yang saya dapatkan adalah 3 Sandera Terakhir. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel. Terdapat unsur-unsur yang membentuk novel ini. Berikut unsur-unsur tersebut. Terdapat unsur intrinsik yaitu 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Alur atau plot, 4. Latar atau setting, 5. Sudut pandang, 6. Gaya bahasa, 7. Amanat. Kemudian ada unsur ekstrinsik novel. Yang pertama adalah biografi dan latar belakang penulis, latar belakang pendidikannya, latar belakang lingkungan hidupnya, keluarganya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. 2. Kisah di balik layar biasanya didasari oleh pengalaman, kesan atau harapan, dan juga cita-cita sang penulis. 3. Nilai yang ada di dalam masyarakat, nilai yang sering diangkat oleh penulis dalam ceritanya. Singkat cerita, terjadi penyandera 5 orang wisatawan yang berkunjung ke Papua. Mereka terdiri dari 3 orang wisatawan asing dan 2 orang WNI. Kabar tersiar mereka disandera oleh sekelompok orang yang dianggap sebagai anggota organisasi Papua Merdeka (OPM). Akhirnya, Komandan Satuan 81 Gultor Kopassus (Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus) yang baru, Kolonel INF Larung Nusa, pun langsung merespon dengan datang langsung ke Papua bersama puluhan orang yang terbaiknya di Satuan 81 Penanggulangan Teror pada 2 hari setelah penyanderaan. Kemudian dia mendiskusikan dengan Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Dedi Lestaluhu Nusa menginginkan diupayakan dengan negosiasi terlebih dahulu. Karena negosiasi tidak bisa dan pihak penyandera malah membunuh salah satu sandera, akhirnya diputuskan untuk dilakukan operasi militer. Namun sayang, karena medan yang tidak dikuasai oleh pasukan khusus, akhirnya TNI kalah, bahkan ada beberapa petinggi pasukan khusus yang meninggal. Karena kesalahannya, Nusa pun dinonaktifkan sementara, tetapi tugas untuk menyusut penyandera tetap diberikan kepadanya. Dan beberapa mantan TNI yang terpilih untuk membuat tim hantu. Ternyata, setelah ditelusuri, pelaku penyanderaan dan pembunuhan bukanlah OPM, tetapi sempalannya, yaitu kelompok Thomas Nkri. Thomas Nkri adalah pedagang senjata yang ingin membuktikan kepada OPM bahwa dengan senjata mereka bisa menang melawan TNI. Perlu diketahui bahwa sudah lama OPM tidak memakai secara kekerasan. Dalam upaya kemerdekaannya itu, perlu diketahui bahwa sudah lama OPM tidak memakai cara kekerasan dalam upaya kemerdekaannya, tetapi melalui membangun opini. Jika ada pembuktian seperti itu, maka sangat mungkin bagi OPM kemudian tertarik untuk memakai jalan kekerasan lagi, lalu membeli senjata kepada NKRI. Lanjut kita ke unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema yang tergambar dalam novel 3 Sandera Terakhir adalah perjuangan para prajurit Kopassus dalam penyerbuan kelompok separatis OPM demi menyelamatkan sandera. Yang kedua adalah
alur cerita dari novel Tiga Sandera Terakhir adalah alur maju. Dibuktikan dalam kalimat malam hari itu di sebuah hutan suasana menegangkan. Kemudian siang hari di sebuah hutan dan pagi hari di sebuah hutan. 3. Latar suasana. Latar suasananya yaitu menegangkan, menyedihkan, dan melelahkan. Yang keempat, latar waktu. Terdapat 3 latar waktu yaitu malam hari itu, siang hari, dan pagi hari. Kelima, latar tempat. Yaitu latar tempatnya ada hutan dan pondok atau honai. Yang keenam, sudut pandang dalam novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pembuktian kalimatnya yaitu pria itu menjemput tanah dengan tangan yang lebam, pria itu menjemput tanah dengan tangan yang lebam, meniupnya sambil memilih butiran tanah tersebut. Tokoh dan penokohan. Kolonel INF Larung Nusa. Penokohan memiliki semangat juang tinggi, pantang menyerah, dan percaya diri. Kemudian Tapiaro Wenda. Penokohan cerdik dan loyal. Lalu Fitir Femilio. Penokohan penyabar dan pemberani. Lalu Nona Bijangge, penokohan cerdas dan cerdik. Kresna Sonar, penokohan pemarah dan pintar. Lalu yang terakhir Thomas Nkairi, penokohan ahli tempur dan strategi, licik dan dalang dari seluruh kasus penyandera. Amanatnya, melalui novel ini kita akan mengetahui apa yang terjadi di Papua dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan merenungkan ulang makna dari suatu negara. Unsur ekstrinsik. Terdapat 2 unsur ekstrinsik dalam novel ini, yaitu pertama nilai moral. Ya, yang dibuktikan oleh kalimat ini, tidak semua orang membutuhkan uang. Percuma memiliki kekayaan alam yang besar tapi tidak bisa hidup bebas. Kemudian adalah nilai agama yang dibuktikan oleh kalimat ini. Dalam agama apapun dilarang terjadi kekerasan, apalagi sambil terjadi pembunuhan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.